Basnas penanggulangan bencana itu sudah ada pembagian klasifikasinya dari dinas PU, dia tanggung jawabnya bidang apa, dinas sosial bidangnya apa, BPD bidangnya apa, dan dinas pendidikan bidangnya apa. Sejumlah itu. Des susah dulu, harus bencana dulu. Tapi Desa bilang anak-anak itu di pojok ini tempatnya salah satunya. Ini gimana dia kan Pak? Ini diskusi nih kan Pak, bukan asumsi lagi nih, bukan analisa lagi, hasil diskusi ya. Desa ini Pak mati ya Pak. Menurut saja ya kalau misalnya diarahkan oleh walinya yang bernama DPMD atau atasan paling tingginya namanya bupati, apalagi kalau dia muncul di peraturan bupati atau SK bupati atau minimal edaran surat dari kepala dinas PMD, mati dia. Beberapa desa kemarin ngomong gitu Pak, dan saya sebut ya Anjani, Wanasabun. Kalau ada gampang katanya program lainnya. Untuk bencana bisa bermain di 32% dan 20%. Bencana termasuk HAM adalah termasuk pangan adalah bagian dari urusan wajib yang harus namanya wajib sebenarnya kan, meskipun istilah saja di pemerintahan itu ada wajib, ada sunat ya sunat apa urusan pilihan ya sorry bukan sunat, ada urusan. Nah sementara kelengkapan konsepsi NGO saya sudah 6 mereka dan dengan urusannya masing-masing. Nah, ini urusan-urusan kami yang berbeda-beda ini saya kira tujuannya sama. Dengan cara pendekatan yang berbeda-beda ini, nah, mungkin perlu titik untuk disatukan oleh siapa. Perlu waktu untuk dipertemukan, untuk menyamakan persepsi katanya Kak Tuhan. Rencana-rencana yang pernah dilakukan sama BPBD waktu zaman almarhum Pak Haji Namsi itu memang pernah dilakukan dan pernah itu dipegang langsung sama bidang 1, bagian pencegahan dan kesiapsiagaan. Di dalam pelaku di situ memahami di mana posisinya harusnya, itu harapan kita kalau sebenarnya ya kan. Dengan itu melihatnya teman-teman dari perhubungan itu. Ya, oke. Satu. Ya. Kemudian perbu tentang RPD, rencana penanggulangan bencananya sendiri. Ya, RPD-nya. Rencana penanggulangan bencana itu di pasal berapa dia muncul? Ada dia muncul di pasal apa namanya? Menghasilkan kegiatan berupa tim siaga bencana desa atau apa saja namanya itu ada di beberapa daerah. Saya klarifikasi tadi saya hubungi tadi 3 ya. Kabit 1 bahwa perbuk api, kemudian perbuk bencana penanggulangan risiko bencana, kemudian kaitan dengan perda, perbuk itu semua sudah ada. Sistem komando itu berlaku ketika ada terjadi bencana, ada tanggap darurat. Jadi itu baru bisa terbentuk. Makanya tinggal Pak Sekda langsung menunjuk langsung siapa artinya penanggung jawab komando utamanya. Bisa TNI, kayak gempa kemarin kan langsung Pak Dandim langsung sebagai penanggung jawab. Itu terima kasih. Yang penting ada caranya. Nah, termasuk yang di bawahnya itu pengarahan sumber daya manusia dalam keadaan tanggap darurat, dalam keadaan bencana lagi kan, dalam keadaan bencana. Karena di situ barangkali nanti pada saatnya akan membutuhkan medis. Itu yang dimaksudkan. Akan membutuhkan guru psiko ya, dalam keadaan tanggap darurat apa yang dibutuhkan? Nah, ya, kan? Dalam keadaan tanggap darurat, transportasi, perhubungan, nah, itu kira-kira di bawah kita apa penting? Tidak hanya internal BPBD maupun kelengkapan teknis yang ada di lembaga itu di BPBD, tapi juga dalam rangka keluar, karena siapa tahu nanti juga rumah sakit atau puskesmas aman bencana, dan itu
juga amanat perda ini kan, atau membutuhkan tempat perlindungan darurat yang hanya ada misalnya miliknya tambak udang yang di mana misalnya kan, nah itu yang dimaksudkan di sini. Kelas-kelas penanggulangan bencana itu sudah ada bagian klasifikasinya dari dinas PU, dia tanggung jawabnya di bidang apa, dinas sosial bidangnya apa, BPBD bidangnya apa, dan dinas pendidikan bidangnya apa. Sehingga ketika terjadi penanggulangan bencana misalkan tinggal kita mengacu kepada kelas-kelas penanggulangan bencana itu saja gitu. Karena sudah jelas pembagian tupoksi dari masing-masing dinas. Kalau memang di bidang shelter, siapa yang bertanggung jawab? Sudah jelas ada di kelas-kelas penanggulangan bencana. Hanya saja barangkali itu yang dibilang di awal diskusi tadi, persepsi kita yang barangkali belum sama. Mungkin tidak semua kita yang barangkali tahu tentang pembagian kelas-kelas PB itu, sehingga kemudian ketika terjadi tanggap darurat, misalkan ketika terjadi bencana, itu yang sering terjadi tumpang tindih tupoksi dari kita masing-masing. Padahal sudah jelas diatur di kelas-kelas PB itu siapa melakukan apa, siapa yang menjadi leader di dalam klaster-klaster atau di bidang-bidang tertentu. Sehingga kemudian kalau pemanfaatan sumber daya manusia secara khusus misalkan itu barangkali kalau kita butuhkan, tetapi maksud saya sebenarnya itu bisa ya, prioritasnya tidak begitu ini maksudnya, karena sudah jelas kalau memang sumber daya manusia itu sudah ada di masing-masing instansi itu. Tinggal kita kembali kepada kelas-kelas PB itu, dinas sosial apa, tinggal dimanfaatkan sumber daya manusia yang ada di bawah dinas sosial. Kelas sendiri